Halo Bingers, kembali lagi sama gua Deo. Gua di sini akan membawakan sebuah topik yang menarik, yaitu banjir Yangtze pada tahun 1931. Sebelum kita masuk ke topik itu, aku pengen tanya sebuah pertanyaan buat kalian. Menurut kalian banjir Jakarta itu serem gak sih? Kalian ngeliatin di berita-berita gitu ya, orang sampai jalan tinggal sisa perut sampai kepala, ini bagian pinggang kaki ke bawah itu udah isinya di dalam air semua. Kemudian kalau kita lihat liputan-liputan helikopter itu, rumah-rumah, mobil-mobil itu udah tenggelam semua. Terus tanah-tanah, jalan-jalan itu semua sudah berubah jadi air berwarna coklat semua. Menurut kalian serem gak sih seperti itu? Aku yakin pasti jawaban kalian serem. Aku juga pernah ngalamin itu dan aku tahu betapa menderitanya pada masa banjir seperti itu. Tapi dalam kasus Yangtze ini, itu jauh lebih serem daripada apa yang terjadi di Jakarta. Apa yang kalian pernah rasakan, apa yang kalian bayangkan, ini jauh lebih serem. Ukuran banjirnya saja sudah 272 kali lipat daerah Jakarta. Kalau kalian pengen tahu ya bayangin aja, Jakarta itu ada 272 dan itu kena banjir semua. Itu adalah daerah yang kena dampak banjir dari Yangtze. Dan banjir ini juga ya ngeri lah pokoknya, bagaimana orang meninggal tertimpa, tertimbun, kemudian jadi korban bangunan-bangunan roboh karena pondasinya itu sudah lapuk ya karena air. Dan juga terjadi ketimpangan sosial, banyak orang yang memanfaatkan momen seperti itu untuk mencari duit lebih banyak. Oke, jadi stay tune aja, kita akan bahas lebih dalam, kita akan bahas bagaimana banjir ini sangat merusak dan bagaimana buruknya manusia dan buruknya alam itu bersatu dan mengakibatkan bencana yang begitu dahsyat. Oke, sekarang kita masuk how about Sungai Yangtze. Bagaimana tentang Sungai Yangtze? Jadi Sungai Yangtze itu sungai terpanjang ketiga dengan panjang 6.300 km ya. Dan aliran Sungai Yangtze itu kalau di total luasnya itu 1,8 km persegi. Sungai ini banyak berkontribusi terhadap perekonomian Cina. Sungai ini juga digunakan untuk irigasi, untuk pertanian. Pada zaman dahulu sungai ini juga dibangun bendungan-bendungan yang berfungsi untuk persiapan perang oleh kaisar-kaisar, pemerintah-pemerintah China zaman dahulu. Dan di daerah ini juga hidup seperti hewan-hewan endemik, hewan-hewan seperti Chinese sturgeon, Yangtze sturgeon. Jadi sturgeon itu sejenis ikan yang ukurannya besar. Kemudian ada Chinese dolphin, lumba-lumba Cina. Kemudian juga ada Chinese alligator khas Cina. Dan kemudian kalau kita lihat sejarah dari sungai ini berawal dari dataran tinggi Tibetan Qinghai. Jadi zaman dahulu dipercaya, menurut ilmuwan, itu ada tabrakan antara dua lempeng tektonik yang menabrak sehingga mengakibatkan suatu dataran tinggi yang dinamakan Tibetan Qinghai. Dataran tinggi ini rata-rata tingginya 4.500 meter di atas permukaan laut. Dan di dataran ini kan dari zaman dulu tuh muncul salju di dataran tinggi ini ya. Nah, salju-salju itu meleleh mengalirkan air ke bawah. Aliran air yang mengalir ini kemudian membentuk cekungan-cekungan sungai. Kalau kita lihat cekungan sungainya yang ke arah selatan itu ada Sungai Indus dan Brahmaputra. Brahmaputra itu sungai yang ya kalau kalian search itu ada di India. Kemudian nanti ke arah tenggara dia ada Sungai Mekong dan Sungai Salween. Mekong itu sungai di Thailand. Ya sebenarnya Mekong banyak sih, lewat China, lewat Thailand, lewat beberapa negara Asia Tenggara. Tapi kalau kalian tuh seneng nonton YouTube, Mancing Mania Mantap atau National Geographic, kalian bisa ngeliat bahwa orang-orang yang mancing di Sungai Mekong tuh biasanya ikannya gede-gede, ukurannya kayak anak kecil. Dan kadang untuk menggotong ikannya itu butuh 2 orang. Saking gede itu ikan jenis patin itu. Nah, oke, sekarang kita kenal lebih dalam lagi ya, yaitu bagian hulu, bagian pertengahan, bagian hilir, kemudian bagian delta dari Sungai Yangtze. Bagian hulu dari Sungai Yangtze seperti yang tadi aku bilang, itu dari dataran tinggi Tibet Qinghai yang kemudian turun ke salah satu dataran tinggi namanya Yunnan Guizhou. Dataran tinggi Yunnan Guizhou ini jelas lebih rendah ya kan, alirannya turun. Nggak mungkin air itu naik ke atas
Itu kan nggak mungkin, air pasti ngikutin gravitasi ke bawah ke dataran tinggi yang lebih rendah lagi dari Tibetan Qinghai, namanya Yunnan Huichou. Kalau Tibetan Qinghai itu rata-rata 4.500 meter di atas permukaan laut. Nah, Yunnan Huichou ini paling tinggi cuma 2.500 meter di atas permukaan laut. Kemudian di tengahnya Yangtze 1010 km dan melintasi berbagai kota ya, kayak Yibin dan Sichuan. Dan di Sichuan itu dia melintasi perbukitan-perbukitan. Jadi kalau kalian search di internet, kadang ada sungai Yangtze, banyak bukitnya, kemungkinan itu ada di Sichuan. Kemudian di bagian hilir dia melintasi, kalau kalian cek itu namanya Tiga Ngarai, Three Gorges, Tiga Ngarai. Dan ini connect, orang-orang China, wisatawan China mesti tahu namanya Tiga Ngarai, dan banyak sekali digunakan untuk spot foto. Dan selain untuk spot foto, biasanya ini katanya sih kontroversi, tapi aku jujur belum riset lebih dalam. Kemudian di delta itu ada banyak rawa-rawa, banyak anak sungai, kemudian juga banyak danau-danau, banyak sekali aliran-aliran air yang kompleks di situ. Dan di delta ini ada kota-kota yang tumbuh di situ ya, yaitu antara lain ada Shanghai, Wuxi, Suzhou. Sorry, Mandarin pronunciationku juga nggak baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang lebih dalam. Oke, jadi air sungai itu kan naik terus ya. Kemudian di bulan Juli, air ini sudah memenuhi banyak sekali bendungan-bendungan di Wuhan. Dan ketika airnya itu penuh, bendungan-bendungan yang kualitasnya jelek ini, yang tidak diperuntukkan untuk lebih ke arah perairan tapi untuk militer, itu jebol. Dan air yang hasil jebolnya bendungan itu turun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan mulai dari situ kota-kota mulai tergenang oleh air. Seketika pula China itu seperti kayak daerah yang tidak ada tanahnya, semua air. Kayak kalau kalian bayangin itu di Kalimantan itu ya, orang-orang yang jualan pasar yang pakai sampan, nggak bisa bayangin kayak gitu, orang-orangnya pakai sampan untuk beraktivitas. Di situ pengusaha hotel itu menaikkan harga hotelnya sampai 3 kali lipat untuk menampung pengungsi-pengungsi di situ. Mereka memang melihat sebuah peluang, tapi mereka tidak punya rasa peduli, rasa empati terhadap sesamanya, sehingga mereka mau-maunya aja naikkan sampai 3 kali lipat. Ada hotel di situ di mana bagian fondasinya itu sudah lapuk karena air banjir yang menggenangi. Dan hotel itu juga over kapasitas, jadi penuh. Kemudian karena dua faktor tersebut, ada satu titik di mana hotel itu kolaps dan membunuh setiap orang yang nginep di hotel tersebut. Kemudian dikisahkan juga pada masa itu ada seorang tukang rongsokan di mana dia itu berlayar ke salah satu perusahaan, ke salah satu pabrik cadangan minyak, Texaco namanya. Kemudian entah kenapa diceritakan dia ceroboh, pokoknya menyalakan api di cadangan minyak tersebut. Sampai kalau kita lihat fotonya itu sampai ngebul banget kayak gitu. Apinya menyala-nyala terlihat dari jauh seperti percikan-percikan, dan terbakarnya itu 3 hari, bayangin aja. Kemudian di kota-kota tersebut jerigen-jerigen isi minyak, bensin, minyak tanah, apapun itu ya, itu tumpah, bocor. Dan kemudian ia terkena sengatan listrik dan kemudian terjadi kebakaran. Banyak kebakaran di kota yang mengalami dampak banjir tersebut. Kemudian juga sengatan-sengatan listrik terjadi dan membunuh puluhan orang dalam waktu yang singkat. Sistem saluran bawah tanah atau sewage atau apa itu, aku nggak gitu paham. Itu rusak, bocor, kemudian menyebarkan berbagai macam penyakit, berbagai macam endemi, mulai dari disentri, kolera, kemudian penyakit-penyakit yang tertular melalui air. Di situ juga terjadi penyakit seperti penyakit cacar, penyakit malaria juga banyak kasus pada masa itu. Kemudian semua yang seperti kayak telegraf, kemudian telepon, kemudian bandara, semuanya itu ditutup. Banjir ini terjadi Juni sampai Agustus, dan air banjir ini mencapai delta pada bulan September dan menutupi 180.000 km persegi, 272 kalinya Jakarta.
Jakarta itu cuma 661,5 km persegi. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian mau membayangkannya, bayangin aja ada 272 daerah Jakarta, kemudian semua daerah itu banjir, tidak ada satu daerah pun yang tidak tertutupi. Bayangin aja ke situ. Dan pada masa itu juga orang-orang itu susah ya. Mereka juga berusaha mencari makan. Mereka yang meninggal itu karena tertimbun, mereka yang meninggal itu karena kelaparan, sakit penyakit. Mereka yang meninggal itu juga karena tanah longsor, ada yang seperti yang gue bilang tadi, tersengat listrik. Dan pada masa itu bau busuk itu benar-benar ada di seluruh kota, apalagi dituliskan juga di masa siang. Jadi siang hari itu bau busuknya lebih menyengat lagi. Dan pekerja-pekerja itu harus bersusah payah, mereka mendayung kapal, bersusah payah mereka berjalan melintasi air. Mereka kotor, mereka ya intinya itulah, menemukan banyak sekali kotoran di situ dan melintasinya. Sementara bos-bos mereka, sementara pelanggan-pelanggan majikan mereka itu hanya duduk-duduk di tenda. Dan mereka yang pinter, mereka yang punya jiwa bisnis, mereka biasa menyewakan rakit, menjual rakit. Tetapi mereka yang nggak punya uang untuk sewa rakit tersebut, mereka bisa menggunakan pintu di rumah mereka sebagai sampan, kemudian juga bisa pakai bak kayu, bisa juga mereka menggunakan kulit kambing. Aku nggak tahu bayanginnya gimana kulit kambing untuk melintasi banjir. Bahkan ada yang menggunakan peti mati yang dikosongkan untuk transportasi. Oke, jadi pada klimaksnya banjir ini dampaknya itu sampai 1932 dan banyak orang yang terkena dampaknya, dicatat 25 juta orang. Ada ahli yang mengatakan 53 juta orang. Kemudian ratusan ribu dikatakan sampai jutaan orang itu telah meninggal dunia. Dan ada yang juga bilang yang meninggal itu mencapai kurang lebih 4 juta. Kemudian pada masa itu filantropis, pemerintah, banyak sekali elemen masyarakat itu bersatu ya untuk mengatasi itu. Filantropis mendonasikan uangnya, dan uang yang didonasikan itu digunakan untuk membangun jalur-jalur kayu yang dipasang di atas genangan air. Jadi orang itu nggak perlu lagi melintasi air, tapi mereka itu jalan di atas jalur kayu tersebut. Kemudian uangnya juga untuk kapal yang digunakan oleh orang-orang untuk mendistribusikan air rebusan bersih. Jadi mereka yang krisis air, mereka yang butuh minum, itu nanti dapat air rebusan. Kemudian juga untuk membayar penjual-penjual bubur agar memberikan bubur gratis, dan membayar kru-kru yang mengurusi mayat. Jadi mayat-mayat nanti diurus, ada yang ngurusin lah intinya. Tempat ibadah kemudian menjadi kamp pengungsi. Tabib-tabib tradisional itu mulai mengadakan praktek-praktek mereka dan mendistribusikan ramuan-ramuan herbal. Pemerintah itu juga mengirimkan bantuan kayak roti, gandum, kemudian vaksin. Dan uniknya juga orang-orang di situ ya, mereka yang ada di desa yang kehilangan pertanian, kehilangan peternakan, mereka nggak menyerah gitu loh. Mereka nggak mengandalkan pemerintah harus bekerja seperti apa, tapi mereka mau maju gitu loh. Kemudian mereka mulai menanam tanaman-tanaman yang tumbuh di air, kayak teratai, kastanye air, dan padi liar. Jadi orang-orang itu juga bertahan hidup dengan menangkap ikan yang berenang di jalan-jalan kota. Mereka nggak malas gitu, tapi mereka mau berusaha banget bertani, kemudian memancing ikan. Dan beberapa ahli mengatakan ini adalah krisis solidaritas di dalam krisis. Dan pada akhirnya negara itu merekrut banyak orang. Jadi ada suatu program yang diadakan oleh pemerintah, namanya adalah Monumental Labor Relief Project. Dan di situ jutaan pekerja, tepatnya 1 juta pekerja itu di hire untuk mengerjakan kembali, untuk merenovasi bendungan-bendungan yang telah jebol itu. Dan jarak bendungannya itu 2000 km. Dan itu dimulai di pertengahan tahun 1932. Oke, jadi kesimpulannya adalah manusia dan alam kalau sudah jelek sekali keduanya, satu ekstrim, satu ceroboh, satu jelek penanganannya, ya akan terjadi bencana yang besar. Kalau terjadi bencana, yang terpenting adalah kita mesti bersatu.
bersatu bersama-sama, jangan saling mencari keuntungan pribadi tapi saling menolong. Dan biarlah kita juga melakukan penanganan pencegahan, mungkin jangan buang sampah sembarangan, atau pemerintah juga lebih fokus membangun bendungan yang baik, pemerintah juga fokus untuk membersihkan sampah, membersihkan kota, dan memaksimalkan effort mereka gitu loh, dengan dana yang tersedia dan tidak ada korupsi. Jadi akhir kata itu dari gua, salam dari gua, Bing Studio, ciao. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.